Bismillahirrahmanirrahim. Awqatus sholat, waktu-waktunya sholat yang diwajibkan. Kita membicarakan tentang waktu sholat sebab inna sholata kanat ada ini dan kita kita. Sesungguhnya sholat yang diwajibkan oleh Allah itu sudah ditentukan waktu itu. Ruwiya Jabir bin Abdullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Jibril alaihi salam. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan oleh malaikat Jibril. Ya. Jadi malaikat Jibril memang seringkali datang kepada Nabi. Kalau ke kita kayaknya enggak. Paling nanti hijrah ya. Kalau kita, kalau Rasulullah datangnya Jibril. Tentang apa hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala ketika Jibril alaihi salam sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu, Jibril berkata kepada Nabi, "Qum, berdirilah, fasholli." Maka Nabi sallallahu fasholli, maka lakukanlah salat. Fashollu dhuhra hina zalati syams, tsumma ja'ahul 'asr. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dan melaksanakan salat zuhur. Hina zalati syams, ketika sudah tergelincirnya matahari, tsumma ja'ahul 'asr, kemudian nanti malaikat Jibril datang lagi pada waktu asar. Di waktu asar Jibril datang lagi, faqala, berkata lagi kepada Nabi, "Qum, dirilah. Dirikanlah, fasholli, maka lakukanlah salat, diri dan salat." Fashollal 'asr, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat asar. Hina shara kulli syai'in, sampai bayang-bayang itu menyerupai dari pada apa namanya
ketika bayang-bayang itu sama dengan benda. Tsumma ja'ahul maghrib, kemudian malaikat Jibril datang lagi pada waktu maghrib, faqala qum fasalli, diri dan salat. Fasallal maghrib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib hina wajabati syams, ketika matahari terbenam. Tsumma ja'ahul isya, kemudian datang lagi malaikat Jibril pada waktu isya, faqala qum fasalli, berdirilah dan dirikanlah sholat. Fasallal isya hina ghaba syafaq, sampai Nabi kemudian melakukan sholat isya sampai hilang asyafaq, itu apa? Warna kemerah-merahan hilang. Tsumma ja'ahul fajr, kemudian malaikat Jibril datang lagi kepada Nabi pada waktu fajar. Faqala qum fasalli, berdirilah dan sholatlah. Fasallal fajr hina barakal fajr, sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan melaksanakan sholat fajar sampai munculnya sholat subuh, sampai hilangnya fajar. Tsumma ja'ahu minal ghadil adh-dhuhr, kemudian besoknya Jibril datang lagi beberapa hari untuk mengingatkan tentang waktu sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, dari hadis ini ya, ketika Allah nyatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya sholat itu yang diwajibkan sudah ada waktu-waktunya. Nah, tentang waktunya kapan, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung diajarkan oleh malaikat Jibril. Setiap sholat malaikat Jibril datang. Hadirin ya, setiap sholat malaikat Jibril datang. Nah, kalau sekarang kan setiap sholat yang ngingetin bukan malaikat Jibril, muadzin. Ya. Setiap sholat yang ngingetin sekarang itu muadzin. Nah, jadi ketika kita sholat, hakikatnya sudah ada kalimat hayya 'alas shalah. Ayo kita sholat. Nah, ini berarti sudah diingatkan. Belum lagi qomat. Hayya 'alas sholati hayya 'alal falah, qad qamatis sholatu qad qamatis shalah. Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang waktu sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu langsung diajarkan Jibril. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, salat yang diwajibkan itu 5: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Mana waktu-waktunya secara detailnya tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan detailnya yubda'u min tulu'il fajr shadiq ila tulu'i syams. Pertama, waktu subuh. Kapan waktu subuh itu? Waktu subuh itu dimulai dari sejak terbitnya fajar shadiq sampai munculnya matahari. Ingat ya. Jadi sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Mana fajar shadiq? Fajar itu ada dua. Ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Fajar kadhib itu biasanya kalau kita puasa sudah ada peringatan, waktu imsak telah tiba. Ya. Waktu imsak telah tiba, itu fajar kadhib. Itu sudah datang fajar, tapi belum fajar shadiq. Nah, di waktu itu kalau imsak sudah dikatakan waktu imsak telah tiba. Kalau ternyata bangunnya kita di bulan Ramadan itu pas imsak, masih boleh makan, ya, masih boleh ngopi. Tapi kira-kira, ya, Allahumma kira-kira. Bukan kemudian udah imsak nggak boleh, enggak, tetap boleh. Hanya tadi, kalau kita makan berarti hanya sekedar mengikuti sunnah.
Sebab dalam puasa itu kan tasaharu fa inna fis sahur barokah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya. Bukan maknanya sahurlah kalian kalau ada berkat, bukan. Jadi sahurlah kalian karena di dalam sahur ada barokah. Nah, ketika kita sahur berarti sekedarnya kalau memang sudah insya ngopi ya, kalau mau ngopi misalnya ya jangan segelas penuh, separuh saja. Ini separuh biar jangan juga banyak kan. Ini hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala. Takut begini. Kalau kita kebanyakan datang fajar shodiq subuh, itu subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, kita masih punya nih, berarti nggak puasa nih. Ya. Jadi makanya imsak itu maknanya tahan. Apalagi yang nanti baru tahan dulu gitu ya. Takutnya kalau berasa. Hadirin dan rahmat Allah Subhanahu. Fajar shodiq itu tandanya hadirin. Ya, ini boleh sesekali kita lihat dulu. Ada warna keputihan, warna putih, bukan keputihan, warna putih di ufuk itu, di ujung langit, ya, yang memanjang. Berarti itu fajar shodiq, berarti waktu subuh sampai. Sebab kalau masih gelap tanpa warna, ya, kalau gelap masih tanpa warna itu berarti masih sholat isya. Ya. Tapi kalau sudah ada agak putih itu, ya, di ujung langit. Terbenamnya matahari di mana? Terbitnya di mana? Timur, sebelah mana? Ya. Nah, kalau kita lihat ke sana itu agak putih, berarti itu sudah waktu subuh. Tapi kalau kita lihat semuanya putih, itu udah jam 10 berarti. Nah, ini hadir rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma sedikit agak putih. Itu berarti fajar. Wah, udah subuh. Jangan nunggu putihnya banyak ya, Mas. Ya, sedikit, nah itu udah waktu subuh. Hadirin yang dirahmati Allah, nanti saya bahas tentang waktu-waktu yang boleh ditunda kapan. Ya. Ini biasanya resep kalau waktu tunda sholat kapan nih boleh. Dan ada rahmati Allah Subhanahu. Sampai kapan? Waktu subuh itu sebagaimana hadis Abdullah bin Umar, wa waktu sholat subuh. Wa waktu sholat subuh min tulu'il fajri malam tatlu syams. Waktu subuh itu sampai sekiranya belum terbit matahari itu masih subuh. Ya. Bagaimana kalau mendung? Belum tentu subuh tuh kalau mendung gitu ya. Kalau ternyata mendung berarti kira-kira saja. Ya kira-kira. Tapi kan ini dulu ya. Kalau sekarang kan sudah ada waktu, sudah ada jam dinding, jam tangan, bahkan sudah banyaklah informasi tentang waktu. Ya di TV dan sebagainya. Jadi sama saja yang namanya waktu itu. Kadang-kadang kan kita kalau sholat bulan puasa ya, nyari waktu maghrib yang paling cepat di mana? Sebetulnya sama aja. Di Antv belum mau. Indosiar kali lebih cepat, enggak juga kan gitu. Udah sama saja. Nah ini hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang di waktu subuh ini habisnya sampai terbitnya matahari. Hadirin, ada keutamaan. Ketika seseorang berada di waktu subuh, saya pernah sampaikan. Kemudian selesai sholat dia ikut wirid. Sampai kapan? Sampai agak terang, nggak terbit, agak terang saja. Maka itu pahalanya ka'ajri hajatin tammatin wa umratin tammah. Orang yang habis subuh di mushola wiridan, baca Quran dan sebagainya sampai agak terang, maka Allah kasih pahala seperti pahala haji dan umrah dengan sempurna. Ya. Ibu-ibu pun begitu di rumah. Cuman jangan terlalu siang. Ntar lakinya sarapan apaan?
Jadi ibu-ibu kira-kira agak terang saja. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya sampaikan, ada waktu yang boleh kita tunda-tunda, itu waktu subuh. Ya. Agak siang-siang, kalau misalnya di musola, afdolnya berarti qomatnya agak terang-terang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai adzan, itu boleh diisi sholawatan, boleh diisi baca Quran dan sebagainya. Kira-kira waktunya 40 sampai 60 ayat. Ya, dengan tartil. Jadi kalau 60 ayat ukurannya Yasin kurang dikit. Yasin berapa ayat? 83, benar ya? 83. Nah, itu kira-kira kurang dikit. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala tujuannya apa? Supaya jamaah pada ngumpul. Ya. Ini sampai jam 7 belum qomat, jamaah belum nyampe juga, kan kebangetan. Jadi hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu jadi qomat agak tartaran supaya subuhnya dapat agak siang. Dan imam kalau bisa itu baca surahnya lebih panjang dari biasanya. Ya. Kepanjangan ya jangan. Kayak Al-Baqarah 2,5 jam itu. Jadi ada Subhanahu wa taala kira-kira ya, minimal an-nawa atau sabihis lah. Sabihis ala-ala dengan al-ghasyiyah. Kalau Jumat syukur-syukur baca as-sajadah. Jadi ada sujud tilawah. Ya, kapan waktu lah kita praktek sujud tilawah insyaallah. Jadi bacanya surah surah as-sajadah, nanti ada sujud tilawah di tengah-tengah salat. Itu biasa, itu kesunahan afdal. Tapi karena mungkin sebagian kita belum tahu tentang praktik itu, nanti kalau kita sudah masuk bab itu, satu saat kita bisa sholat berjamaah di sini untuk bisa melakukan sholat subuh dengan sujud tilawah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waktu zuhur. Ya. Makna zuhur itu zahir, jelas. Pertama alasannya, karena zuhur itu adalah sholat yang pertama kali dijelaskan oleh Nabi tata cara. Ya, sehingga sahabat menjadi jelas dengan sholat. Yang kedua, sholat zuhur itu jelas karena memang dilakukannya di waktu terang. Ausatun nahar, tengah-tengah hari. Kapan dimulainya? Allah Subhanahu wa taala min zawali syamsi ila mafsudil kulli syai'. Dari sejak zawal syams, matahari bergeser. Ini kalau matahari tepat di kepala namanya istiwa. Apa? Istiwa. Ya. Enggak tahu minggu depan ingat enggak? Apa namanya? Istiwa. Atau gampangnya istriwa gitu ya. Istriwa. Istiwa. Tepat di atas kepala berarti bayang-bayang itu pas, enggak lebih enggak kurang. Di waktu itu tidak boleh seseorang melaksanakan sholat. Sampai kapan? Sampai sekiranya matahari bergeser sedikit. Sampai bayang-bayang itu udah ada lebihnya dari benda. Tidak ada lebih itu bayang-bayang. Maka berarti itu sudah masuk waktu zuhur. Karena kalau dulu kan masjid di masa lalu ada tiang di depan masjid, ya, itu untuk menunjukkan waktu. Atau kalau nggak ada tiang, menara itu fungsinya bisa dua, bisa untuk adzan, ya, bisa juga untuk waktu tadi. Nah kalau sekarang kan memang udah, ya tadi sudah banyak informasi tentang, jadi kita cukup lihat jam, ya cukup lihat jam. Tapi ini penting kalau kita misalnya di satu tempat yang sulit informasi tentang waktu, maka patokannya adalah matahari. Nah ini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau matahari sudah bergeser sedikit, itu berarti masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai bayang-bayang kita, ya, atau bayang-bayang satu benda sama tingginya dengan benda tersebut. Bayang-bayangnya sama dengan benda tersebut. Maaf, kayak begini, berarti bayang-bayangnya sampai sini, kira-kira, ya. Kalau
bayang-bayangnya sampai di sini, berarti waktu zuhur sudah habis. Ya, waktu zuhur sudah habis. Sampai kapan? Kemudian sampai bayang-bayang tadi. Kalau sudah bergeser sedikit, berarti masuk waktu asar. Yani hadir. Jadi waktu zuhur itu dimulai dari sejak bayang-bayang sudah mulai lebih sedikit dari bendanya, sampai bayang-bayang itu sama dengan bendanya. Ini habis sudah waktu zuhur. Lewat sedikit itu namanya masuk waktu asar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu asar. Kemudian yang ketiga, waktu asar. Yubda'u min khuruji waqtil zuhur. Asar itu artinya agak miring. Ya. Asar itu agak condong. Maksudnya matahari udah mau turun lah. Nah, ini hadirin, dimulainya waktu asar itu dari sejak bayang-bayang tadi, ya. Dari bendanya lebih sedikit itu masuk waktu asar. Lebih sedikit waktu asar. Sampai kapan? Sampai bayang-bayangnya ukurannya 2 kali benda tersebut. 2 kali benda tersebut. Saya contohkan. Ini zuhur habis, ya. Ini zuhur habis. Lewat sedikit masuk asar. Kira-kira 2 bayangan benda ini berarti waktu asar habis. Atau gampangnya sampai matahari tenggelam. Bukan sampai matahari tutup, ya. Matahari tutup kan tempo hari jam 10-an itu, ya, apa jam 9. Ramayana bareng itu. Jadi matahari tenggelam itu habis sudah waktu asar. Dan jangan sampai kemudian sholat asarnya dekat banget sama maghrib, jangan. Ya, itu waktu yukroh. Boleh nggak? Tetap boleh, sah. Hanya saja makruh. Ya. Boleh waktu sholat asar kita agak sore banget, itu tetapi hanya saja nanti sifatnya makruh. Tetap halal, tetap boleh, ya. Dalam arti tetap sah sholat tersebut. Cuman nanti takutnya ini waktu cepet amat, ya, gitu. Baru sholat asar udah maghrib lagi aja. Padahal emang asarnya telat, ya. Ya, ada subhanahu wa ta'ala. Jadi afdalnya kita awal waktu itu. Karena asyarakat ini dia berkata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting dari sekian sholat di antaranya adalah asar ini. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Sholat wusta itu kata ulama adalah sholat asar. Hadirin, sholat yang paling sering ditinggal oleh orang itu asar sama isya. Masuk udah, majohor. Ya, yang paling sering ditinggal itu sholat asar. Sebab kadang-kadang di waktu asar kan waktu tanggung. Orang ngerjain sesuatu, tanggung asar. Ntar aja agak sore-sore. Ketika dia baru mau mandi atau dia lagi mandi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maghrib sampai. Ya. Isya pun sama. Kalau maghrib rata-rata orang ngerjain lah. Karena lihat di beberapa kita di kampung kita. Kalau maghrib mesti sholat itu rame. Ini kalau maghrib, ya. Rata-rata di musola masjid maghrib pasti rame. Itu kalau bulan biasa, ya. Tapi kalau bulan Ramadan maghrib sepi. Ya. Itu unik orang kita. Ya, ada subhanahu wa ta'ala. Kalau Ramadan maghrib sepi, di selain Ramadan maghrib rame. Sholat lain sepi. Sholat isya juga kadang rame kalau lagi selamatan habis maghrib. Ya, habis maghrib, bapak-bapak jangan kemana-mana dulu, kita mau selamatan di rumah bapak Anu, misalnya kan gitu, ya. Dia mau pulang gak enak, mau besek, akhirnya sholat bareng. Ya, dengan subhanahu wa ta'ala. Jadi isya. Karena seringkali isya kalau ditunda-tunda, manusia bukan main. Ya, dengan subhanahu wa ta'ala. Ketiduran sampai bangun-bangun subuh. Itu pun cuma ganti yang tidur lagi. Hadir rahmat Allah. Alhamdulillah. Jadi masyarakat ini
Yang keempat, waktu maghrib. Kapan waktu maghrib? Min ghurubi syams, dari sejak terbenamnya matahari itu masuk waktu maghrib. Ya, jadi maghrib kelihatan, itu berarti. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, awas. Sholat itu patokannya bukan adzan ya. Karena bisa jadi muadzinnya ketiduran kan bisa. Ya. Karena waktu itu bukan ditentukan adzan. Adzan itu harus ikut dengan waktu, harus ini. Maka itu penting. Kayak misalnya kita buka puasa di bulan Ramadan, itu jangan sampai kita langsung buka, yakinkan dulu. Siapa tahu ada orang itu ya, alat dia kan bisa saja. Atau ada suara handphone. Allahu Akbar, Allahu Akbar, buka langsung buka. Pas lihatnya jam 4 baru. Dengan suara ya. Banyak ya ketika seseorang tidak meyakinkan waktu itu akan jadi apa namanya, tidak sah salat. Hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan waktu maghrib itu? Hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai hilangnya warna